Shalom jemaat Poktomang dimanapun saudara-saudari berada. Hari ini kita akan beribadah dan seperti biasa minggu keempat yang akan melayani yaitu pemuda dan kita menggunakan liturgi bebas. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Evangelis Doni Ishak MDiv dengan tema bukan cuma penggemar. Oleh karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita mau beribadah kepada Tuhan. Saya persilahkan kita semua bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama melalui online, kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir. Biarlah boleh jadi di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan nats pembimbing yang akan membimbing kita pada ibadah kita pada hari ini, yang terambil dari Mazmur pasal 150 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 150 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 saya akan bacakan untuk kita semua. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap
yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita percaya bahwa kita ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita akan bernyanyi bersama-sama satu pujian yang berjudul Berkat Kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semua berkat kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sama-sama kita ulangi pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita tidak perlu menyangkali bahwa di dalam kehidupan kita, walaupun kita senantiasa merasakan kebaikan Tuhan, tetapi kita juga sering melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, bahkan kepada hati sesama. Oleh karena itu, mari kita mengambil saat ini untuk sama-sama mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu jemaat semua untuk mengambil 1-2 menit untuk berdoa pribadi kepada Tuhan. Saat ini ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami datang berseru kepada Tuhan. Kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Terkadang kami melanggar setiap perintah Tuhan. Terkadang kami menyakiti hati Tuhan. Dan terkadang kami juga menyakiti hati sesama kami Tuhan. Karena itu dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penyesalan diri di hadapan Tuhan, kami mohon pengampunan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Mengampuni kami, menyucikan kami, dan mengubahkan kami menjadi pribadi yang lebih baik, yang taat kepada Tuhan, yang melakukan seluruh kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, ini doa kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita percaya bahwa ketika kita mengaku di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni seluruh dosa kita. Oleh karena itu mari kita akan bersyukur bersama-sama, kita akan naikkan syukur kepada Tuhan kita yang sudah mengampuni kita. Ku naikkan syukurku. Lebih kuat dari dosa, kasih yang
sama-sama kita katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita akan sama-sama bernyanyi Firman Jadi Manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, kaulah juru selamatku. Ku akui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelap. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, kaulah juru selamatku. Ku akui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelap. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, kaulah juru selamatku. Ku akui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelap. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau Kau memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan dalam anugerah-Mu, Engkau terus menyertai dan memberkati kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa, kami memohon kiranya Roh Kudus yang menolong kami, supaya kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar. Dan terutama Tuhan, kami berdoa kiranya Roh Kudus
yang memampukan kami supaya kami boleh menjadi pelaku dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dari awal hingga akhirnya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab dari Injil Lukas, pasal yang ke-18, ayat yang ke-18 sampai yang ke-23. Injil Lukas, pasal yang ke-18, ayat yang ke-18 sampai yang ke-23, akan saya bacakan untuk kita semua. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Saudara, tema pada hari Minggu ini diberi judul bukan sekedar penggemar. Tema ini saya percaya terinspirasi dari sebuah buku yang berjudul Not a Fan, yang ditulis oleh seorang penulis yang cukup terkenal, yaitu yang bernama Kyle Idleman. Buku ini ditulis pada tahun 2011 dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saudara, Kyle Idleman ini adalah seorang pendeta dan penulis buku yang amat baik dari Amerika. Saudara, dalam bukunya ini, penulis mengajak pembacanya untuk merefleksikan diri. Apakah selama kita menjadi orang percaya, apakah kita seorang penggemar atau pengikut sejati daripada Kristus? Setelah saya percaya pertanyaan ini wajib kita ajukan kepada diri sendiri. Kata penggemar atau fan itu selalu mengingatkan saya ketika saya masih kuliah dan saya sangat menggemari salah satu tim sepak bola di Eropa. Karena saya sangat menggemari tim tersebut, saya tidak pernah melewati pertandingan tim tersebut. Bahkan, saya juga suka membeli pernak-pernik dari tim tersebut, seperti kaos, seragam dari tim tersebut. Lalu juga saya pernah beli poster, memasangnya di kamar, dan sebagainya. Dan apa yang saya harapkan dari tim tersebut? Saya punya harapan besar agar tim saya menang dan juara dalam setiap kompetisi. Dengan demikian, maka saya akan puas dan bangga. Namun, jika tim saya kalah, maka saya akan kecewa berat. Atau dulu juga saya pernah ngefans, gitu ya, istilahnya ngefans berat dengan seorang public figure. Saya menggemari seorang aktor karena saya penyuka film. Saya menyukai seseorang dan saya sangat suka dengan orang ini. Hampir semua film-filmnya yang ia mainkan itu saya tonton. Bahkan saya sampai koleksi filmnya dalam bentuk VCD. Kalau dulu masih format VCD, belum DVD ataupun dalam bentuk file komputer seperti sekarang. Saudara, saya percaya hampir setiap orang pasti pernah atau sedang punya seseorang atau sesuatu yang ia kagumi atau yang ia gemari.
Bagi saya itu adalah hal yang lumrah dan manusiawi. Karena dalam diri kita, kita selalu berusaha mencari sosok yang sempurna untuk kita jadikan panutan atau teladan dalam hidup kita. Bahkan mungkin kita pernah berkeinginan untuk menjadi seperti orang yang kita kagumi. Saudara, hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan rohani. Terkadang, sebagai orang percaya, kita ini hanya seorang penggemar terhadap agama yang kita anut, atau mungkin tokoh agama yang kita percayai. Contoh, mungkin sebagai orang Kristen, kita tidak pernah absen ibadah. Kalau dulu kita bisa ibadah di gereja, sekarang karena masa pandemi COVID-19, kita harus beribadah online. Atau juga ada orang yang sangat gemar memakai simbol-simbol Kristen pada dirinya. Misalnya yang paling umum adalah menggunakan kalung berbentuk salib. Saudara, saya pernah punya pengalaman menarik dari teman saya. Teman saya ini bukan agama Kristen, tetapi dia pernah tanya kepada saya, boleh nggak kalau saya pakai kalung salib? Saya tanya, buat apa? Kenapa kamu mau pakai kalung salib? Bagi dia, karena bagus. Karena itu indah bagi dia. Saya mengatakan tidak masalah. Kalau kamu mau pakai kalung salib, silakan. Karena bagi saya, itu hak masing-masing orang. Tetapi terkadang kita pun juga demikian. Kita memakai kalung salib sebagai contoh, gitu ya. Kita berharap agar orang kenal, orang tahu kalau kita adalah orang Kristen. Atau mungkin juga kita menggunakan simbol-simbol pelayanan. Kita sibuk dalam berbagai pelayanan. Supaya apa? Supaya kita ingin orang melihat diri kita adalah orang yang baik atau rohani. Saudara, ini adalah ciri-ciri seorang penggemar. Bahkan seorang penggemar, apa yang diharapkan dari Tuhan Yesus? Tentu yang diharapkan adalah berkat-Nya. Ketika dia menerima berkat Tuhan, maka ia sangat mengasihi Tuhan. Tetapi ketika dia berdoa, meminta sesuatu, tetapi Tuhan tidak menjawabnya, maka ia akan merasa kecewa. Setelah dalam bukunya, Kyle Idleman menjelaskan bahwa yang dicari oleh Tuhan Yesus dalam sosok orang percaya itu bukanlah sosok penggemar, melainkan sosok seorang pengikut sejati. Lalu apa perbedaannya antara penggemar dan pengikut sejati? Nah, saudara, kita akan belajar tentang ini dengan melihat kisah dari yang kita baca barusan. Kisah seorang pemimpin yang datang dan bertanya kepada Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita perhatikan, Lukas dengan jelas mencatat bahwa orang ini adalah seorang pemimpin yang kaya. Namun kalau kita mau menambahkan informasi, Matius mencatat bahwa ia adalah seorang anak muda. Dengan demikian, kita mendapatkan informasi kalau orang ini adalah seorang anak muda, pemimpin, dan juga seorang yang kaya raya. Saudara, orang ini menyapa Tuhan Yesus dengan sebutan guru yang baik. Saudara, pada zaman itu tidak lazim untuk memanggil seseorang guru dengan sebutan guru yang baik. Bahkan kalau kita perhatikan, para murid tidak pernah memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan seperti itu. Ada penafsir yang mengatakan, sesungguhnya panggilan ini terkesan melebih-lebihkan. Dan tidak perlu sebenarnya. Dan sepertinya terkesan sedang mencari perhatian Tuhan Yesus untuk mendapatkan sesuatu. Saudara, panggilan guru yang baik ini diresponi oleh Tuhan dengan jawaban atau dengan respon Tuhan Yesus berbalik bertanya.
Mengapa kau katakan itu baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Saudara, jawaban Tuhan Yesus tidak bermaksud ia menolak panggilan tersebut, melainkan ia ingin menguji apakah orang tersebut benar-benar mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Saudara, Tuhan Yesus ingin tahu apakah dia mengenal siapa dirinya. Tetapi karena dia datang memanggil Tuhan Yesus dengan panggilan guru yang baik, berarti Tuhan tahu kalau orang ini tidak memiliki pengenalan yang baik tentang dirinya. Dan tujuannya hanya untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Saudara, bukti berikutnya yang kita dapat lihat kalau orang ini tidak mengenal Tuhan Yesus dengan benar adalah dari apa yang dia pertanyakan. Ia berpikir bahwa ia dapat meraih hidup kekal dengan melakukan perbuatan baik. Ia merasa bahwa dirinya cukup saleh, sehingga ia berpikir, apakah ada yang kurang dari perbuatan baik saya untuk meraih hidup yang kekal? Setelah ini membuktikan kalau pemahaman dia tentang Tuhan Yesus dan pemahaman dia tentang hidup kekal itu tidak utuh atau tidak sempurna. Setelah hal inilah yang biasanya kita alami ketika kita mengagumi atau mengemari seseorang. Terkadang kita hanya mengagumi sepintas saja, atau kita hanya mengagumi apa yang selama ini dipublikasikan. Kita bisa memiliki rasa kagum, rasa hormat kepada orang tersebut. Tetapi sesungguhnya kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam hatinya. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya. Mungkin saja orang yang kita kagumi itu memiliki kekurangan dan kelemahan yang sedang dialami. Setelah dulu saya pernah mengagumi seorang public figure karena dia adalah orang yang hebat dan berani. Setelah media mempublikasikan dirinya sebagai seseorang yang begitu ideal, seorang yang begitu hebat, seorang yang begitu jujur, dan saya kagum kepada dia. Namun lama-kelamaan mulai terkuak, saudara, bahwa kehidupan pribadi, keluarganya, itu tidak sebaik apa yang dipublikasikan selama ini. Ternyata selama itu, banyak hal yang dia tutupi agar publik tidak mengetahui tentang dirinya. Saudara, Tuhan Yesus tidak mencari sosok penggemar dalam diri kita. Ia ingin agar kita dapat mengenal dia sepenuhnya. Tuhan Yesus telah membuka dirinya dengan cara datang ke dunia dan memberikan hidupnya. Bahkan ia memberikan firman-Nya melalui Alkitab agar kita dapat mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Saudara, seorang penggemar tidak akan pernah mengenal orang yang ia kagumi. Tetapi Tuhan Yesus ingin agar kita menjadi pengikut sejati. Saudara, hal berikutnya yang kita dapat lihat dari perbedaan antara penggemar dan pengikut adalah bahwa seorang penggemar hanya sebatas memiliki adorasi atau adoration atau rasa kagum kepada seseorang. Namun seorang pengikut itu harus memiliki relasi dengan orang yang ia ikuti. Saudara, hal inilah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Dari teks yang tadi kita baca, kita melihat kalau Tuhan Yesus menyuruh orang kaya ini untuk menjual semua hartanya dan mengikuti dia. Saudara, Tuhan Yesus tahu kalau hati orang ini terpaut kepada hartanya. Isi hati dan pikirannya itu hanya harta dan kekayaannya doang. Maka Tuhan Yesus mengajak dia untuk membersihkan hatinya dari hal-hal duniawi dan mulai belajar untuk mengikuti Tuhan Yesus dengan hati yang murni. Setelah ini adalah suatu undangan sebenarnya untuk orang itu memiliki relasi dengan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena kalau semakin hati kita dipenuhi hal-hal duniawi, maka semakin sulit kita untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Saudara, saya pernah dengar kesaksian seorang pendeta yang sangat baik.
Ia adalah seorang pendeta yang melayani di gereja yang cukup besar di Jakarta. Ia adalah pendeta yang dihormati oleh jemaatnya. Dan kalau saya boleh melihat, memang gereja ini dan juga jemaatnya merupakan jemaat-jemaat yang berada. Setelah dalam kesaksiannya, beliau pernah bersaksi dalam pelayanannya, ia pernah jatuh kepada hal yang sama. Karena dia melayani gereja besar, melayani jemaat yang berada, maka tidak heran kalau dia banyak menerima pemberian dari jemaat-jemaatnya. Setelah hal ini membuat dia semakin menikmati pemberian dari jemaat. Hal ini membuat hidupnya semakin nyaman, membuat hidupnya semakin merasa kalau dia bisa membeli apapun yang dia mau. Setelah sampai suatu saat dia sadar kalau hidupnya ini sudah berbelok. Dia sadar kalau hatinya sudah terpaut kepada harta dibandingkan kepada pelayanannya yang seharusnya ia jalani. Setelah singkat cerita, dia bertobat. Dia sadar akan kesalahannya dan dia berbalik kepada Tuhan. Setelah pada saat itu, dia bersaksi kepada kami sebagai mahasiswa teologi dengan maksud memberikan pesan atau nasihat agar kita tidak jatuh dalam dosa yang sama. Agar kita harus berhati-hati dalam pelayanan. Agar kita harus selalu memelihara relasi yang baik dengan Tuhan. Relasi yang intim dengan Tuhan. Karena itu adalah kerinduan atau keinginan daripada Tuhan Yesus. Setelah hal berikutnya yang kita bisa pelajari dari kisah ini adalah seorang penggemar itu hanya mencari kepuasan diri. Sedangkan pengikut sejati akan mencari kemuliaan Tuhan. Saudara, ketika Tuhan Yesus meminta orang kaya ini untuk menjual hartanya, dikatakan oleh Injil Lukas, hatinya menjadi amat sedih karena ia sangat kaya. Saudara, ia kecewa dengan jawaban Tuhan Yesus. Ia tidak mendapatkan jawaban yang ia harapkan. Ia tidak menyangka kalau Tuhan Yesus meminta sesuatu yang memang sangat sulit dia berikan. Setelah hal ini wajar, karena dia menganggap Tuhan Yesus hanya sebagai sosok yang ia kagumi. Dan ia tidak ingin menjadi pengikut daripada Tuhan Yesus. Setelah inilah yang terjadi kalau kita mengagumi atau hanya menggemari seseorang. Rasa kecewa itu pasti akan timbul. Rasa kecewa itu bisa timbul karena kita mengagumi seseorang yang adalah manusia biasa. Saudara, adorasi atau rasa kagum itu dapat membawa kita kekecewaan. Tetapi relasi kita dengan Tuhan itu akan membawa kita semakin mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Setelah saya bersyukur kalau tema hari Minggu ini berjudul bukan sekedar penggemar. Setelah kata sekedar ini menunjukkan bahwa memang kita perlu mengagumi Tuhan. Tetapi itu bukan satu-satunya. Karena kita pun juga harus memiliki relasi yang intim dengan Tuhan untuk menyempurnakannya. Saudara, kita memang perlu mengagumi ciptaan Tuhan. Kita perlu mengucap syukur untuk karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita patut mengucap syukur sepanjang tahun ini, di mana hampir setahun penuh kita menghadapi pandemi COVID-19. Kita mengucap syukur kalau Tuhan tetap memberkati dan menyertai, bahkan memegang kendali atas kehidupan kita. Saudara, antara adorasi dan relasi, ini adalah hal yang penting. Kita bisa adorasi tanpa punya relasi. Tetapi kita tidak bisa berelasi tanpa adorasi. Setelah saya pikir tema ini sangat tepat untuk menutup tahun 2020.
di mana kita dapat kembali melihat hidup kita. Apakah selama ini kita hanya menjadi penggemar, atau saya sudah menjadi pengikut sejati dari Kristus? Saudara, jika kita baru sebatas menjadi penggemar dan belum menjadi pengikut, maka di tahun baru yang akan kita songsong nanti adalah saat yang tepat kita memiliki resolusi atau komitmen untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Kita harus semakin rajin membaca Alkitab. Kita harus semakin tekun dalam berdoa. Bahkan kita harus semakin mengasihi Tuhan dan juga sesama kita. Kiranya Tuhan Yesus boleh menolong kita, memberkati kita, dan memampukan kita semua untuk boleh menjadi pengikut sejati daripada Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Tuhan, kalau kami boleh kembali melihat hidup kami menyadari mungkin kalau selama ini kami hanya menjadi penggemar ataupun pengagum daripada Tuhan Yesus. Kami tidak sungguh-sungguh memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, tolong kami. Jadikan kami murid Engkau. Jadikan kami pengikut Tuhan yang sejati. Jadikan kami orang-orang yang memiliki hidup yang semakin berkenan kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami, berkati kami, dimanapun kami berada. Kami percaya dalam masa-masa sulit seperti ini, tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Tangan Tuhan terus menyertai kami. Dan tangan Tuhan terus memegang kendali atas apapun yang terjadi pada dunia ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa negara kami. Kami terus berdoa bagi para pemimpin, kiranya Tuhan yang boleh memberkati mereka. Kiranya Tuhan yang boleh terus memberikan hikmat kepada mereka dalam memimpin bangsa negara kami. Dengan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam masa sulit pandemi COVID-19, Tuhan, kami berdoa Tuhan yang boleh terus menolong mereka semua. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja-Mu tempat ini. Kami berdoa untuk para pengurus, para hamba Tuhan yang melayani. Kami berdoa biarlah Tuhan yang boleh menjadikan gereja kami ini menjadi gereja yang semakin bertumbuh, menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang semakin mengasihi Tuhan. Dan hidup kami boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami, jemaat kami yang sedang lemah tubuh ataupun yang sudah lanjut usia. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Grace Widiatmaja. Kami berdoa untuk Ibu Darmi. Kami berdoa untuk Ibu Noni Rahman. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Jos Tumiwa. Kami berdoa untuk Pak Iwan Gunawan. Kami berdoa untuk Pak Jerry Ajusman dan Ibu. Kami juga berdoa untuk Bapak Simanjuntak. Kami juga berdoa untuk Bapak Tabrani. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Chandra. Tuhan, kami percayakan orang tua kami dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka boleh semakin menjadi teladan dalam kehidupan iman mereka, bagi keluarga mereka maupun bagi kami semua. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang lemah tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Enita Sofia dan juga untuk Ibu Oli Zohendro. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan yang boleh berkati apapun yang sedang mereka alami, kesehatan mereka, pengobatan mereka. Kami percaya Tuhan yang memegang kendali atas semuanya. Dan biarlah hidup mereka boleh semakin intim dengan Tuhan. Dan mereka juga boleh semakin bertumbuh dalam iman mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan telah mendengarnya. Dan Tuhan sendiri yang akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita semua berdiri dengan sikap tegak. Mari kita sama-sama mengakui pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan dengan kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan kita, dan kita akan memberikan persembahan melalui transfer kepada nomor rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati persembahan daripada Bapak Ibu Saudara sekalian. Warta Jemaat, pelayan firman Tuhan pada kebaktian Minggu 27 Desember 2020 pada hari ini telah dilayani oleh Bapak Evangelis Doni Ishak MDiv. Segenap persekutuan mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati baik pelayanan maupun segenap keluarga. Firman Tuhan pada kebaktian Minggu 3 Januari 2021 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Grace Bustami. Mari kita doakan untuk persiapan dan pelayanannya, dan jika berkenan maka kita sama-sama menghadirinya. Dan kami juga mengingatkan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan dengan memperhatikan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ketika kita berada di luar rumah. Senantiasa Tuhan memelihara kita dan Tuhan juga melindungi kita. Amin. Kami juga informasikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita akan mengadakan ibadah tutup tahun pada tanggal 31 Desember 2020 dan ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Triawan Wicaksono dan ibadah akan dimulai pada jam 6 sore dan diadakan di Gereja Poktomang dan juga secara live streaming YouTube Poktomang Channel. Sekian warta jemaat pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita telah tiba di penghujung ibadah kita pada hari ini. Mari kita akan sama-sama melakukan Sebab Kau Besar, Kuberi kemuliaan dan hormat. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan, beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali ke tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Jadilah pelaku firman. Jadilah pengikut sejati dari Kristus, bukan sekedar penggemar. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Dipersilahkan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersaat teduh. Segenap persekutuan mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.